Shalom anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap sukacita. Setelah sebelumnya kita bersama-sama belajar mengenai gereja sebagai pembaru, hari ini kita akan bersama-sama belajar materi yang baru, yaitu pelajaran yang ke-6 tentang gereja menghadirkan perdamaian. Namun sebelum kita bersama-sama melihat materi ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita melihat indikator yang ingin dicapai melalui pelajaran ini. Indikator yang ingin dicapai melalui pelajaran 6 ini adalah yang pertama, mengakui karya Allah dalam menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia. Yang kedua, berperan serta untuk menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, menjelaskan makna perdamaian. Yang keempat, menyebutkan contoh upaya menghadirkan perdamaian yang dilakukan gereja di tengah-tengah dunia. Dan indikator yang terakhir adalah mempraktikkan hal sederhana untuk menghadirkan perdamaian di tengah-tengah dunia. Anak-anak, apakah kalian tahu arti damai itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai diartikan sebagai keadaan yang tidak bermusuhan, tidak ada perang, tidak ada perselisihan, atau hadirnya suasana tentram. Kata perdamaian menjadi sebuah kata yang mengandung unsur untuk berbuat dan melakukan sesuatu, yakni membuat sesuatu supaya damai. Upaya perdamaian adalah upaya untuk mengurangi berbagai bentuk kekerasan dengan cara-cara yang damai. Jadi, dengan kata lain, perdamaian merupakan suatu kondisi yang perlu diupayakan oleh berbagai pihak. Namun, apakah kalian tahu, terkadang perdamaian menjadi sulit untuk dicapai? Mengapa? Karena ternyata ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan sosial kita. Nah, konflik inilah yang kemudian menyebabkan sulitnya tercipta damai antara satu pihak dengan pihak yang lain. Faktor apa sajakah itu yang dapat menyebabkan konflik dalam kehidupan sosial kita? Mari kita lihat satu persatu. Faktor yang pertama adalah perbedaan individu. Faktor yang kedua adalah perbedaan latar belakang. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir adalah perbedaan nilai dalam masyarakat. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Perbedaan individu. Anak-anak, tentu kalian tahu bahwa setiap individu memiliki keunikan. Setiap individu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat memicu konflik. Sebab, dalam interaksi sosial, tidak selamanya individu yang satu dapat sejalan dengan individu yang lain. Faktor yang kedua adalah perbedaan latar belakang. Setiap orang tentu lahir di tengah masyarakat tertentu yang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Komunitas tempat seseorang hidup tentu sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang. Perjumpaan perbedaan itulah yang memungkinkan munculnya gesekan atau konflik baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan.
Setiap orang atau kelompok memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda. Dalam hidup bermasyarakat, seseorang harus terlebih dahulu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Namun, kenyataannya tidak semua orang dapat mendahulukan kepentingan umum. Nah, anak-anak, hal inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan konflik. Ketika yang satu mengutamakan kepentingannya sendiri di atas kepentingan umum, maka terkadang ini menjadi gesekan dan kemudian menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lainnya. Faktor yang terakhir adalah perbedaan nilai dalam masyarakat. Perubahan adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang terus berubah. Namun, setiap individu atau komunitas masyarakat belum tentu siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi terlampau cepat. Nah, perubahan inilah yang kadang memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik terkait dengan nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok. Nah, anak-anak, itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik sosial. Perbedaan memang harus dikelola dengan baik. Meskipun terkadang menjadi masalah, tapi jika disikapi dengan baik, perbedaan sesungguhnya juga bermanfaat untuk saling memperkaya dan melengkapi. Asalkan masing-masing individu mau terbuka terhadap perbedaan dan mensyukurinya sebagai sebuah anugerah. Anak-anak, sebelumnya kita sama-sama belajar mengenai damai menurut versi umum, sekarang kita akan belajar mengenai damai menurut Alkitab. Dalam agama Kristen, kata damai lebih dipahami sebagai damai sejahtera. Suasana damai sejahtera atau shalom sesungguhnya telah hadir pada saat Allah menciptakan alam semesta dan isinya. Dalam bahasa Ibrani, kata baik atau kita sebut tov bermakna suatu kondisi yang menunjukkan hadirnya suasana damai atau shalom. Namun, kalian tahu dalam kisah Kejadian, ketika manusia mulai tertipu oleh kelicikan ular, situasi baik yang merupakan bagian dari keadaan shalom itu mulai rusak. Dosa merupakan salah satu penghambat shalom dalam diri manusia. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, sumber shalom yang dimiliki manusia berasal dari hubungan mereka dengan Allah. Namun, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia yang sebelumnya damai itu kemudian menjadi rusak. Dosa telah menghalangi hadirnya kedamaian diri mereka, sehingga menurut pandangan Alkitab, relasi manusia dengan Allah harus dipulihkan jika ia ingin kembali mengalami kedamaian. Anak-anak, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani disebut shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani adalah eirene. Makna shalom dan eirene adalah keharmonisan dengan Allah dan sesama, ketenangan, kemakmuran, rasa aman, keutuhan jiwa, dan pikiran. Nah, jika Allah itu adalah sumber shalom itu sendiri, maka satu-satunya cara untuk mengalami shalom adalah dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Shalom. Perdamaian merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Tentu kalian tahu, dalam Perjanjian Baru,
Allah lah yang mengawali perdamaian antara Dia dan manusia sebagai wujud kasih-Nya kepada manusia. Oleh karena itu, Allah juga meminta manusia untuk saling mengasihi terhadap sesamanya. Sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah, oleh karena itu kita juga harus mengasihi sesama kita. Gereja sebagai sebuah komunitas orang-orang yang percaya kepada Kristus diberikan mandat untuk menghadirkan kedamaian dalam dunia. Salah satu wujud dari situasi damai adalah hadirnya keadilan dalam kehidupan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan gereja untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan gereja untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian, yaitu 1. Keberpihakan terhadap orang-orang yang tersisihkan. 2. Pengembangan dialog antar umat beragama. 3. Pemberdayaan terhadap orang-orang yang lemah dan sakit. Dan terakhir adalah pelestarian lingkungan hidup. Kita akan melihat bersama-sama keberpihakan kepada orang-orang yang tersisihkan. Dalam hidupnya, Yesus sering menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang tersisihkan dalam masyarakat. Ada banyak contoh bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang tersisih. Sebagai contoh, 1. Perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Yang kedua, Alkitab menceritakan bagaimana Yesus bersedia datang ke rumah Sakeus. Dan yang terakhir adalah bagaimana Yesus membela perempuan yang berzina yang ingin dirajam oleh orang-orang. Jika Yesus memiliki sikap demikian, tentu gereja pun dipanggil untuk menyatakan keberpihakannya kepada orang-orang yang tersisihkan. Upaya yang kedua adalah pemberdayaan terhadap orang-orang yang lemah dan sakit. Mewujudkan keadilan berarti juga bersedia memberdayakan orang-orang yang lemah dan sakit. Lemah di sini tentu dapat dimengerti bukan hanya secara fisik, tetapi juga lemah dalam hal kemampuan ekonomi. Yesus juga memberi teladan dalam hal ini. Ia menyembuhkan yang sakit, menunjukkan kepedulian terhadap yang miskin. Dan oleh karena itu, gereja juga diajak untuk dapat menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang lemah dan sakit. Upaya yang ketiga adalah pengembangan dialog antar umat beragama. Anak-anak, banyak persinggungan antara umat beragama disebabkan karena rasa curiga dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, perlu ada dialog-dialog antar umat beragama agar dapat mengurangi rasa curiga berlebihan dan mau saling menghargai antar umat beragama. Dan upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh gereja adalah pelestarian lingkungan hidup. Kedamaian juga akan tercipta jika manusia memperlakukan secara adil dan bijaksana ciptaan Allah yang lain. Manusia harus memiliki relasi yang harmonis dengan alam. Alam harus dilestarikan dan tidak dieksploitasi secara terus-menerus, agar kelangsungan hidup seluruh ciptaan dapat terjaga dengan baik. Anak-anak, setiap orang Kristen dipanggil untuk mewartakan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupannya. Yesus Kristus pernah mengajarkan kita bahwa perdamaian itu harus dibagi dan diwujudkan dalam kehidupan. Secara nyata hal ini tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Pembawa damai atau peacemaker dipahami sebagai orang-orang yang berusaha sekuat tenaga menghadirkan kedamaian. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana yang harmonis, bukan hanya dengan sesama, namun dengan seluruh ciptaan. Lalu, apakah kalian tahu mengapa orang yang membawa damai disebut anak Allah? Karena dengan menjadi pembawa damai, mereka telah terikat penuh dengan aktivitas Allah, yaitu menghadirkan damai dalam setiap karyanya. Kita tentu saja diminta oleh Allah untuk dapat menjadi pembawa damai. Kita dapat menjadi pembawa damai dalam hidup sehari-hari lewat tindakan sederhana yang membawa kebaikan bagi manusia. Sebagai seorang remaja Kristen, kamu tentu juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitarmu. Tentu kamu dapat memulainya dengan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Misalnya dengan menggunakan perkataan yang baik dalam relasimu dengan orang lain. Tersenyum dengan orang lain, mau menolong, dan memperlakukan orang dengan baik. Pembawa damai pasti memiliki kata-kata yang positif dalam berelasi dengan sesamanya. Ketika kita mampu membuat damai itu dengan baik, dan ketika kita memperlakukan orang dengan baik, maka secara otomatis budaya perdamaian dapat berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah materi pelajaran ke-6 hari ini. Semoga dengan mempelajari materi ini, kita semua dapat lebih lagi menjadi pembawa damai atau peacemaker bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjadi peacemaker, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. God bless you.